Oke, sebelum kita masuk ke bagian pembelajaran, sebelumnya sepatutnya kita berdoa dulu ya. Satu orang pimpin doa. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya. Gimana kabarnya, sehat? Luar biasa. Puji Tuhan. Oke, di sini Ibu akan memperkenalkan diri ulang karena minggu lalu hujan, beberapa siswa belum masuk juga. Selamat datang bagi mahasiswa siswi yang baru masuk, baru TSMK Negeri 1 Sintang. Selamat bergabung. Sini Ibu akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama Ibu ini, Ibu berasal dari Kaposulu. Ibu jadi guru di sini baru 2 tahun ya. Baru juga Ibu di sini. Di sini Ibu mengampu mata pelajaran perakitan komputer. Di sini Ibu akan absen dulu. Kalau tidak hadir bilang ya apa alasannya. Ayu Hadir Bu. Eva Hadir. oke. Sampai yang sakit ada? Tidak ada Bu. Oke. Kita langsung masuk ke materi, yaitu perakitan komputer. Sebelum kita masuk ke materinya, kita harus tahu mata pelajarannya apa, terus capaian mata pelajarannya apa. Ini sudah Ibu tulis, yaitu mata pelajaran adalah perakitan komputer. Capaian adalah pada akhir fase E, peserta didik mampu menjelaskan proses bisnis apa bidang teknik komputer dan telekomunikasi, yaitu selanjutnya itu meliputi perencanaan, mampu menganalisis kebutuhan pelanggan, mampu menerapkan strategi implementasi. Selanjutnya itu adalah mampu melakukan perencanaan prosedur kepuasan pelanggan, termasuk di dalam metode pembelajaran yang digunakan itu adalah bahasa learning. Media pembelajaran itulah Ibu menggunakan, nanti kalian akan mengerjakan tugas menggunakan kertas. Selanjutnya adalah metode evaluasi, itu adalah selanjutnya itu adalah tujuan pembelajaran. Yang pertama, mengetahui pengertian dasar komputer dan pengertian perakitan komputer. Yang kedua itu adalah mengenal perkembangan teknologi komputer. Yang ketiga itu mengetahui konsep dasar komputer. Keempat itu mengetahui komponen komputer, hardware dan software. Yang pertama yaitu A, mengetahui pengertian dasar komputer dan pengertian perakitan komputer. Komputer adalah serangkaian ataupun sekelompok mesin elektronik yang terdiri dari ribuan bahkan jutaan komponen yang dapat saling bekerja sama serta membentuk sebuah sistem kerja yang rapi dan teliti. Sedangkan perakitan komputer itu adalah proses menyatukan beberapa komponen komputer menjadi satu kesatuan sehingga komputer dapat digunakan dan bisa menerima perintah dari pengguna lalu memprosesnya ke sesuatu masukan dari pengguna. Selanjutnya yaitu B, mengenal perkembangan teknologi komputer. 1. Komputer generasi pertama. Tabung hampa udara sebagai penguat sinyal merupakan ciri khas komputer generasi pertama. Bahan bakunya terdiri dari kaca sehingga banyak memiliki kelemahan seperti mudah pecah dan mudah mengeluarkan panas ya. Itu bentukannya. Yang kedua itu adalah generasi kedua, itu
komputer generasi kedua, transitor merupakan ciri khas komputer generasi kedua yang berapi dengan mempengaruhi daya tahan antara 2 dari 3 lempeng. Ini ya gambarnya ya. Ini tadi generasi pertama, ini adalah generasi kedua. Selanjutnya ini generasi ketiga, konsep semakin kecil dan semakin murah dari transitor akhirnya memacu orang untuk terus melakukan penelitian. Ini adalah komputer generasi ketiga ya. Selanjutnya itu generasi keempat, mikroprosesor merupakan ciri khas komputer generasi keempat yang merupakan penetapan ribuan IC ke dalam sebuah CAD. Ini adalah gambar komputer generasi keempat ya. Generasi berikutnya, pada gambar ini ditandai dengan munculnya LSI yang merupakan pemadatan ribuan mikroprosesor ke dalam sebuah mikroprosesor. Ini adalah generasi berikutnya ya, semakin mengecil dan semakin tahan. Karena semakin mengikutnya zaman maka berkembang. Selanjutnya C, konsep dasar komputer. Komputer merupakan jenis yang selalu memiliki satu peralatan yang dibuat sebagai berikut, yaitu hardware. Hardware itu dibagi menjadi 2, yaitu input dan output. Selanjutnya software, firmware. Anak-anak tahu nggak itu hardware itu apa? Ada yang tahu? Kayaknya tidak ada ya, soalnya kan dia. Yaitu hardware adalah perangkat keras, perangkat komputer yang dapat disentuh secara fisik. Selanjutnya software itu adalah perangkat lunak, program yang berisi perintah-perintah yang menentukan proses atau kerja yang akan dilakukan oleh komputer. Selanjutnya itu adalah firmware. Firmware itu adalah manusia yang terlibat dalam mengoperasikan serta mengatur sistem dalam komputer. Ini adalah input, ini adalah output. Ini adalah hardware ya. Selanjutnya ini berfungsi untuk menginput data atau perintah ke komputer. Yang kedua itu adalah mouse, berfungsi untuk memasukkan perintah ke dalam komputer. Selanjutnya itu komponen hardware output, yaitu monitor, berfungsi untuk menampilkan input, proses output yang terjadi di dalam komputer. Ini termasuk output ya. Selanjutnya adalah kedua, printer berguna untuk mengecek apa yang ada dalam komputer ke kertas ya. Kayak kita memperintah, misalnya kita di dalam di laptop atau komputer ingin mengeprint misalnya gambar, nanti otomatis dia akan keluar apa yang kita perintah. Selanjutnya itu adalah speaker. Teman-teman pasti tidak asing, apalagi kalau kita di ruangan misalnya di musik pasti ada speaker ya. Berfungsi untuk mengeluarkan data dari komputer dan membunyikan
menjadi sebuah bunyi ya. Selanjutnya adalah software. Software itu adalah perangkat lunak. Perangkat lunak itu adalah ditulis. Perangkat lunak dibagi menjadi 3, yaitu sistem operasi, bahasa pemrograman, dan program aplikasi. Contohnya perangkat lunak itu Word dengan PowerPoint, teman-teman atau siswa-siswi pasti tidak asing lagi ya. Ini adalah kalau ditanya orang, misalnya ini software, teman-teman jawab software ya, jangan lupa ya, itu adalah perangkat lunak. Selanjutnya, sebelum ibu masuk ke bagian kesimpulan, di sini ibu akan membagikan kelompok sekitar 5 kelompok. Sini ibu akan menanyakan, di sini siswa-siswi sudah membagi kelompok. Ibu akan menanyakan siapa yang cepat itu yang akan mendapatkan poin yang banyak. Siap-siap karena ibu apa yang sudah disampaikan semuanya ada ya. Maka dalam pembelajaran ibu harus konsen ya. Kita langsung masuk ya. Pertanyaan, siap ya. Gambar 1. Gambar di bawah ini termasuk input atau output? Output. Oke, kelompok 1 ya, bisa jawab ya. Kelompok lain siap-siap biar ada poinnya. Selanjutnya, gambar di bawah ini termasuk input atau output? Input kan, Bu? Oke, benar. Oke, kelompok 3. Selanjutnya, gambar di bawah ini termasuk input atau output, Mos? Sudah Ibu jelaskan tadi. Input. Oke, terima kasih kelompok 4. Kelompok 5 ya, belum ada ya. Selanjutnya, gambar di bawah ini termasuk perangkat keras atau perangkat lunak? Lunak. Oke, kita sama-sama nentuin ya. Selanjutnya, gambar di bawah ini termasuk input atau output? Output. Oke. Gambar di bawah ini termasuk input atau output, speaker? Output. Oke. Gambar di bawah ini termasuk input atau output? Output. Oke. Terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah menjawab 3 poin dari Ibu. Yang lain satu-satu, tidak apa-apa, yang penting ada nilai, yang penting bisa jawab. Mungkin sekian dari kita hari ini. Sebelumnya Ibu akan masukkan ke dalam kesimpulan. Kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu dengan perkembangan manusia di era dengan perkembangan cara penyampaian informasi yang dikenal dengan istilah teknologi informasi, maka semakin besar karena setiap zaman, setiap hari teknologi kita semakin canggih, maka anak-anak jangan sampai gaptek karena ini adalah kalian juga jurusan TJKT. Jika orang menanyakan, kalian harus tahu dan kalian bersyukur juga bisa masuk di jurusan ini karena kalian tidak akan gaptek dengan dunia teknologi, kemajuan teknologi. Oke, selanjutnya minggu depan kita akan melanjutkan materi yaitu tata letak komponen komputer dan peralatan perakitan komputer. Kita tahu di mana. Minggu depan kita akan praktik di lab karena kita harus bongkar, terus kita harus tahu di mana penyimpanan RAM segala itu dengan alat-alat apa yang harus kita gunakan sebelum kita membongkar suatu PC atau apapun itu ya. Oke, sebelum kita pulang, satu orang memimpin doa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Akhir kata Ibu ucapkan terima kasih dan selamat istirahat.
Makan yang banyak-banyak biar sehat ya. Karena cuaca kita kurang mendukung, jangan terlalu banyak minum es. Oke, selamat siang. Siang, Bu.